Kajian pada pagi hari ini adalah tentang surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Di sini mengandung ajaran tauhid. Dan di sini pula Allah perintahkan kepada kita agar kita mendidik, membina keluarga kita, anak kita, itu dimulai dari pendidikan tauhid. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Setelahnya kita mendidik tauhid kepada anak-anak kita, kemudian kita mendidik anak-anak kita, anak cucu kita, masyarakat kita agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, atau salah satunya, fala taqul lahumā uff, janganlah berkata kasar kepada kedua orang tua. Berkata uff. Ini kata-kata yang sebenarnya kasar paling ringan. Uff. Kenapa? Karena banyak sekali dan sering kita dengar kadang-kadang kata-kata lebih kasar dari itu banyak. Berkata yang paling ringan kasarnya saja tidak boleh. Uff. Di sini Allah memberikan tuntunan penegasan yang spesial kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau salah satunya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, di sini mengandung kewajiban kita untuk memelihara kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita atau salah satunya masih hidup, kewajiban kita memelihara orang tua itu sampai kapan? Sampai meninggal. Jadi memelihara orang tua kita itu sampai meninggal, batasnya itu. Kalau anaknya satu, ya dia berkewajiban di situ memelihara semampunya, sebisanya, semaksimal mungkin. Kalau anaknya dua, dimusyawarahkan supaya dua orang yang memelihara anak dua itu. Anaknya tiga dan seterusnya, dibicarakan, dimusyawarahkan supaya semuanya bertanggung jawab.
kita ajak untuk bertanggung jawab kepada kedua orang tua itu. Jadi kewajiban anak. Kita sering menyaksikan banyak orang tua yang terlunta-lunta. Anaknya berhasil dengan jerih payah seorang ayah dan ibu membesarkan, mendidik, merawat sampai berhasil sekolah, kuliah, S1, S2, S3. Tapi apa hasilnya? Cuek, ada orang tua. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Masya Allah. Sampai kadang-kadang orang tuanya meninggal. Sehari, 2 hari baru diketahui, Pak. Allah Akbar. Sedih. Kita lihat di koran, kita lihat di medsos dan sebagainya. Ya Allah. Kejadian orang tua yang meninggal karena anaknya jarang nengok, Pak. Sudah sakit, orang tuanya jarang nengok anaknya. Sampai meninggal sehari, ada yang 2 hari kan, baru ketahuan. Dibongkar rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai terjadi. Ini yang perlu kita pahami betul. Oh, tanggung jawab saya sebagai anak memelihara kedua orang tua. Ini selalu jangan sampai anak lalai dan lupa dengan urusan keluarganya sendiri sampai orang tua dilupakan. Jadi mohon untuk kita semuanya kita hafalkan, kita renungi kedua ayat ini. Al-Isra ayat 23 dan 25. Sehingga kita hati-hati tidak sembarangan berhadapan dengan orang tua. Kedua orang tua tidak boleh sembarangan. Janganlah engkau membentak keduanya. Kata kasar yang ringan saja tidak boleh. Tapi aku masih tegaskan lagi. Janganlah engkau membentak. Wala tanharhuma. Jangan engkau membentak keduanya. Waktu rumah kau lawan karimah. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Hadirin sekalian, kemudian dalam Al-Quran yang disebutkan adalah di Al-Ankabut ayat 8. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Al-Ankabut ayat 8. Menandakan bahwa Allah sangat konsen menginstruksikan kepada kita agar kita betul-betul menjaga
usia mungkin ayah dan ibu kita sudah tiada. Tapi bukan berarti Al-Isra 2324 Al-Kabut 8 ini adalah tidak penting. Penting. Kenapa? Karena anak cucu kita perlu kita didik, perlu kita berikan pemahaman. Mengenai kandungan surat Isra 2324 kemudian Al-Kabut 8. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, At-Tabrani dan Al-Hakim, sangat tegas dan jelas. Ridallah fi ridal walidain. Ini akan disebut. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Sudah jelas, sudah ulang banget bahwa ridho Allah itu, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua. Murka Allah berada pada murkanya kedua orang tua. Memang kadang-kadang bikin kita capek, kesel merawat menghadapi orang tua itu. Kenapa? Karena memang godaannya, setannya juga luar biasa. Setan itu menggoda supaya kita tidak taat pada kedua orang tua, supaya orang tua kita jadi kesal. Nah, disitulah kita belajar keikhlasan, kita belajar, kita ngaji. Di majelis taklim inilah tempatnya kita menggali kalau orang Betawi bilang kurang apa lagi, instruksi Allah mengenai kamu wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kurang apa lagi tegasnya, kurang apa lagi detailnya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian kita maju untuk yang 24-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakhfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini lebih ditegaskan lagi, Allah masih menggaris bawahi lagi, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Tuh, digaris bawahi, rendahkan dirimu berhadapan dengan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang di hatimu yang tulus ikhlas. Dan ucapkanlah Rabbirhamhuma
sekarang kita berdoa untuk kedua orang tua kita setelah sholat fardu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua telah menyayangi, telah mendidik aku, telah membelai aku pada waktu kecil sampai besar ini. Ini kalau kita renungkan dan kita resapi doa ini, Pak, menetes air mata kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sudah banyak mentafsirkan, melengkapi. Setidaknya ada beberapa hal. Antara lain adalah mendahulukan dan memenuhi kebutuhan orang tua dibanding kebutuhan kita sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adakah yang berpikir seperti itu dan mengamalkan seperti itu? Kalau kita lakukan flashback kita, apakah kita sejauh itu ya dengan orang tua? Kita diperintah mendahulukan dan memenuhi kebutuhan orang tua terlebih dahulu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Abdullah bin Amr bin As mengisahkan ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr berkata, "Ya Rasulullah, aku akan berbaiat di hadapanmu untuk berhijrah dan berjihad demi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu punya kedua orang tua atau salah satu?" Masih ada, masih hidup? Silakan, Pak. Orang itu menjawab, "Masih, ya Rasulullah." Sini Pak. Masih kedua orang tuaku masih ada. Orang mau berjihad, berbaiat, berjihad bersama Rasulullah, ikut berperang, ditanya oleh Rasulullah, "Apakah kamu masih ada kedua orang tua, masih hidup atau salah satunya?" Kedua-duanya masih, ya Rasulullah. Terus apa tujuan kami untuk berperang berjihad ini? Karena saya berharap mendapatkan pahala yang besar, pahala jihad yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Wahai bulan, kembalilah pulang, pelihara kedua orang tuamu itu, pelihara, berbuat baiklah yang menyenangkan, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tuamu,
kembalilah. Itu pahalanya lebih besar daripada jihad bersama-sama dengan aku berperang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suruh pulang, Pak. Kita simpulkan betapa pentingnya memelihara kedua orang tua itu. Derajatnya lebih tinggi dari jihad fisabilillah. Hijrah, jihad. Karena Rasulullah kan hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan segala macam urusan-urusan dunianya menuju ke Madinah. Orang ini mau ikut hijrah, mau ikut berjihad, tapi Rasulullah perintahkan kembalilah. Kalau tujuan kamu mengharapkan pahala yang besar dari Allah, kembalilah, peliharalah kedua orang tuamu dengan baik. Bapak-bapak sudah sekalian sudah dapat menyimpulkan betapa pentingnya, betapa hebatnya balasan, betapa luar biasanya pahala memelihara kedua orang tua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain riwayat Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, doa kedua orang tua itu adalah bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya. Artinya begitu cepatnya diterima, terkabulnya, mustajabnya, sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kedua orang tua pada anak. Begitu juga kita kepada anak kita, terus kita mendoakan anak-anak kita supaya jadi anak yang soleh dan seterusnya. Itu sangat mustajab. Jangan sekali-kali kita keluarkan kalimat-kalimat sumpah kepada anak karena kesal anak tidak menurut perintahnya, tidak perhatikan orang tuanya. Ada yang kesal, ada Pak. Dalam riwayat banyak disebutkan yang membuat kesal kedua orang tuanya pasti mendapatkan balasan, dan balasannya Pak, dalam keterangan balasannya itu seringkali kontan kepada orang yang berbuat baik, balasnya kontan kepada kebaikan. Orang yang berbuat jelek, menyakiti kedua orang tua, juga dapat balasan kontan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa lagi mengingat waktu. Membantu tugas dan pekerjaan orang tua itu salah satu kewajiban kita. Kalau anak kita sudah kuat, sudah bisa membantu orang tua, wajib dia membantu orang tua. Berikutnya, jaga nama baik dan amanat orang tua. Kita wajib menjaga nama baik kedua orang tua. Dengan apa? Dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik dan menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua. Kita sambung.
diberitakan bukan saja orang-orang yang dekat dan sahabat orang tua yang selalu sering bergaul, bahkan dianjurkan yang memutuskan pun didekati. Jadi sekalian yang berahmat Allah SWT, itulah beberapa hal pesan saya pada hari ini adalah tolong dicatat khusus 3 ayat ini, kemudian dihafalkan, dibaca artinya, dipahami, dibaca dan diamalkan. Hadisnya cukup 1 aja. Kalau Qurannya itu 3 kali atau 3 ayat, ya. Al-Isra 23, Al-Isra 24, Al-Ankabut 8. Tolong dicatat dan jadikan pegangan dalam kehidupan ini. Kalau perlu setelah dicatat, setelah ditulis, itu kita bawa ke percetakan, dilaminating, 3 ayatnya, 1 hadisnya yang At-Tirmidzi, ya, kemudian Hakim dan Tabrani. Ya. Ridallah ridal walidain wa asqatallah min saqatil walidain. Itu 4 kalimat saja, Pak. Kita pegang. Mohon ini perhatikan betul-betul. Ini yang saya kira perlu kita teruskan di lingkungan kita, terutama di keluarga kita. Insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita saatnya untuk tanya jawab, diskusi, saling mengisi dan saling memberi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz Aziz.